Oke, hari ini gue mau membahas sebuah TWS dari Anker. Ini adalah Anker Soundcore P40i. TWS ini termasuk yang menurut gue menarik kalau kalian mencari TWS dengan price performance di bawah 1 juta. Karena P40 ini dijual di harga 700 ribuan aja. TWS ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, maupun TikTok Shop. Kalau kalian berminat, linknya pun udah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Dan pastinya kalian bisa mendapatkan di toko resminya Soundcore Indonesia dan kalian bisa menggunakan kode voucher di bawah ini untuk mendapatkan ekstra potongan harga di Shopee. Jadi, di video kali ini gue akan membahas ya, apa yang menarik nih dari Anker P40i ini. Kita langsung start aja di videonya, gue akan mulai dari desain dan build quality-nya. Oke, ketika kita lihat ya dari sisi desain, ini desainnya menurut gue masuk yang simple, minimalis, mirip seperti saudaranya Liberty Buds 4NC. Ini tangan gue ini warna hitam, tapi ada warna putih, biru, dan juga ungu. Kemudian hal yang gue cukup suka juga, dia mempunyai finishing Black Dove-nya ini nggak gampang meninggalkan fingerprint ya. Jadi kalian nggak perlu rajin-rajin buat ngelap karena memang nggak kelihatan cepet kotor. Charging port ada di bagian belakang dan pasti udah menggunakan USB Type-C. Di bagian depan ini ada LED untuk menandakan status ya pada case-nya ini. Ketika kita buka case-nya, di sini ada hal unik yang gue nggak temukan di TWS yang lain ya. Ini ada phone stand. Jadi phone stand ini ketika kalian naikin, dia bisa untuk ditaruh smartphone kalian tiduran di atas case-nya ini. Lumayan berguna ketika kalian pakai buat nonton di cafe misalkan atau di tempat kerja kalian. Kemudian di bagian earbudnya dia mempunyai finishing yang berbeda dibandingkan case-nya ya. Dia warnanya glossy yang memang sedikit lebih meninggalkan fingerprint atau lebih cepat kotor, tapi dia menawarkan finishing yang berasanya tuh lebih mewah ketika kalian pakai. Kemudian kalian pasti nanya ya, Bang, gimana dengan fittingnya? Kalau buat gue, fitting di P40i ini nyaman ya. Jadi gue pakai untuk 3 jam, gue pakai buat main game, nonton Netflix, dan juga nonton YouTube. Terus gue pakai buat dengerin lagu. Nggak ada masalah sih, di telinga gue nyaman-nyaman aja selama 3 jam pemakaian tersebut. Kemudian selanjutnya di sini juga udah menggunakan fitur touch control, dan touch controlnya ini bisa kalian atur di dalam aplikasi, dan yang gue suka, touch control ini terbilang lengkap untuk pengaturannya mulai dari single tap, double tap, triple tap di masing-masing earbud. Kemudian juga ada fitur hold-nya yang bisa kalian atur. Jadi kalau nggak salah total hingga 8 buah customized preset yang bisa kalian atur di bagian touch controlnya ini. Oke, ketika kita lihat dari sisi fitur-fitur utama yang ditawarkan di P40i ini pastinya adanya ANC dan ambient mode ya. Dan untuk ANC-nya ini sudah menggunakan fitur hybrid ANC, yang dimana dia bisa menyesuaikan otomatis dengan environment yang berada di sekitar kalian. Kalau kalian berada di tempat sepi, dia otomatis mengurangi agresif dari ANC tersebut. Dan kalau kalian berada di public space, tempat yang ramai, dia akan otomatis menaikkan ANC-nya supaya kalian tetap bisa mendapatkan keheningan yang bagus tanpa harus mengorbankan baterai yang boros. Dan yang pastinya kalau kalian tanya ke gue dari kualitas ANC-nya, untuk harga di bawah 1 juta, gue bisa bilang ini salah satu yang terbaik dari kualitas ANC-nya. Ketika gue coba dan membandingkan dengan brand-brand lain di price harga yang sama, gue ngerasa ANC dari P40 ini sedikit lebih baik untuk mereduce suara noise yang berada di sekitar gue. Kemudian untuk ambient mode-nya di sini terbilang bagus juga. Dia bisa menampilkan suara ambient noise yang oke ketika kalian pakai dan kalian bisa mengobrol dengan lawan bicara kalian, dan gua rasa gue masih bisa mendengar suara dengan baik. Selain itu juga kalian tetap bisa kok mendengarkan environment yang berada di sekitar kalian. Jadi untuk ANC-nya ini salah satu yang terbaik, dan untuk ambient mode-nya ini termasuk yang oke banget untuk price bracket-nya. Kemudian ketika kita ngomongin daya tahan baterainya, dalam pengalaman gue ketika gue menggunakan hybrid ANC-nya on, dia bisa bertahan hingga 8 jam, dan ketika gue tidak menggunakan ANC-nya, dia bisa bertahan hingga 12 jam. Dan total playtime bersama case-nya Anker ngeklaim bisa mencapai 60 jam. Dan fitur-fitur lainnya di sini banyak banget ya. Misalkan untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.3 dan udah menggunakan Google Face Pair. Kemudian selanjutnya juga untuk fitur wireless charging di P40 ini juga udah support. Kemudian untuk multi-device connection juga di sini udah ada ya. Kalian bisa mengkoneksikan secara bersamaan untuk lebih dari satu device. Kemudian untuk IP ratingnya juga dia udah mensupport IPX5 ya. Jadi dia mensupport splash proof dan juga aman kalau kalian pakai untuk berolahraga.
Dan di sini juga pasti sudah mensupport aplikasi dari Soundcore. Di dalam aplikasi tersebut, kalian bisa leluasa buat mengcustom atau memilih mode-mode yang ada di P40i ini. Mulai dari pilihan ANC-nya, kalian bisa mengaktifkan hybrid ANC atau kalian bisa mengatur untuk tingkat keagresifan ANC secara manual. Begitupun ada di bagian ambient mode-nya, kalian bisa mengatur secara leluasa. Kemudian di sini juga disediakan adaptive sound mulai dari music dan juga movie ya, yang basicnya dia akan lebih nge-enhance ketika kalian pakai buat nonton film. Misalkan ketika kalian aktifkan itu, dia akan merubah suaranya supaya stagingnya tuh lebih dapat dan lebih imersif ketika kalian pakai untuk nonton film, begitupun untuk musik dan juga gamingnya. Nggak sampai di situ aja, di sini juga kalian dikasih pilihan untuk mengcustomize equalizer dari P40i ini. Untuk equalizer-nya juga pasti tetap kalian bisa memilih preset-preset yang sudah disediakan sama Anchor ya. Untuk lebih detail di bagian sound quality nanti akan gue bahas pastinya di bagian akhir video. Dan yang pastinya untuk menu-menu lainnya seperti mengatur untuk task control dan lain sebagainya, kalian bisa mengatur semua di dalam aplikasi Soundcore tersebut. Dan selanjutnya ketika kita lihat dari sisi mikrofonnya, Anchor mempunyai total 6 buah mikrofon yang ada di sini dan dia dilengkapi dengan teknologi AI algoritma ya. Jadi dia basicnya bisa otomatis mengurangi suara kebisingan atau noise yang berada di sekitar kalian supaya suara kalian tetap terdengar jelas. Dan juga di sini ada gaming mode atau low latency mode-nya yang ketika dalam pengalaman gue dengan low latency mode-nya off aja, gue udah ngerasa di sini latensinya terbilang cukup baik atau proper buat kalian pakai buat sekedar nonton film, nonton YouTube maupun main game-game casual. Tapi kalau kalian suka dengan game-game kompetitif, kalian bisa mengaktifkan low latency mode-nya. Untuk kualitas mikrofon dan latensinya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita tes langsung ya untuk kualitas mikrofon dari Anchor P40 ini. Seperti yang kalian dengar, untuk kualitasnya seperti ini di tempat yang hening seperti di studio gue ini. Dan sekarang gue akan muterin sound ambient noise supaya kalian ada simulasi gambaran mengenai ketika kalian menggunakan di public space atau tempat yang memang berisik. Kita cobain, nyalain. Dan sekarang gue udah mengaktifkan ya ambient noise ini supaya kalian juga ada gambaran. Kira-kira suara gue masih tetap terdengar jelas atau memang sudah tertutup oleh ambient noise ini? Karena memang ambient noise ini gue pasang cukup kencang nih. Jadi kalian ada gambaran lah mengenai kualitas dari mikrofon Anchor P40 ini. Paling itu aja ya yang bisa kita tes sama-sama. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya. Oke, itu aja kualitas mikrofonnya, dan sekarang kita masuk ke segmen terakhir yaitu gimana dengan sound quality Anchor P40i ini. Seperti biasa untuk sound quality itu subjektif, jadi apa yang akan gue share di sini murni pendapat dari gue pribadi. Sebelumnya, Anchor P40 ini dilengkapi dengan 11 mm dynamic driver ya. Jadi secara driver gue bisa bilang ini bukan yang paling besar, tapi ini juga bukan driver yang kecil. Tapi ketika pertama kali gue nyoba Anchor P40i ini, hal yang paling gue rasakan ada di bagian bassnya. Overall sih secara tonal dia masuk ke kategori V-shape ya. Jadi memang V-shape-nya berasa banget di P40i ini untuk default equalizer-nya. Treble-nya berasa bright, kemudian bass-nya berasa dentumannya dengan vokal yang berasa agak laid back atau agak di belakang. Gue bahas dari yang bass-nya dulu ya, yang dimana kalau kalian bass head, kalian nggak perlu pikir panjang, langsung aja kalian coba Anchor P40i ini dan gue jamin kalian akan puas dengan kuantitas dan kualitas bass yang ada di P40i ini. Dengan catatan sekali lagi kalau kalian bass head. Kenapa gue bilang begitu? Karena bass di P40 ini salah satu bass terbesar untuk sebuah TWS di bawah 1 juta. Besar di sini tuh bukan berarti dari kuantitasnya aja ya, tapi secara kualitas dia bisa nge-reach lower bass tuh bagus ya, dalam artian dia berasa banget deepnya, berasa sampai ke dada kalian gitu. Jadi gue ngerasa untuk lagu-lagu yang biasa gue mainkan, misalkan lagu-lagu R&B atau EDM di tahun 2010 sampai 2015-an gitu, gue ngerasa puas banget sih menggunakan P40i ini, dan gue rasa ini segmennya cocok banget untuk lagu-lagu yang bassnya besar seperti itu. Kemudian, kalau kalian bukan bass head gimana? Memang kalau buat gue yang bukan bass head,
gue tetap harus menurunkan kuantitas bassnya di Customize Equalizer-nya. Gue bisa menurunkan hingga minus 5-10 dB ya. Jadi memang salah satu hal utama di Pad 40 ini adalah bassnya yang besar tersebut. Kemudian ketika kita berlanjut ke sisi vokalnya, karena dia tipenya yang V-shape, vokalnya memang berasa di belakang agak sedikit mundur. Yang kalau kalian memang lumayan mementingkan sisi vokal seperti gue akan sedikit mengcustomize vokalnya supaya lebih maju ya. Jadi vokalnya biasanya di bagian area mid frekuensinya sekitar 2-6 kHz itu agak sedikit gue boost di Customize Equalizer supaya mendapatkan vokal yang lebih maju, yang lebih present aja untuk selera gue pribadi. Tapi overall, vokal di sini tuh berasanya cukup natural dari sisi tonalnya, tapi dia memang agak sedikit berasa sibilan dan memang tipikal vokal yang agak sedikit kering ya. Tapi vokal seperti ini tuh akan cocok buat lagu-lagu EDM seperti yang gue bilang, kemudian lagu-lagu rock juga masih masuk untuk tipe vokal yang seperti ini. Untuk sisi treble-nya, kalau kalian suka dengan treble yang bright, yang clear, yang crisp gitu, yang ada pedes-pedesnya bisa gue bilang, kalian akan cocok dengan P40i ini juga karena memang treble di sini tuh cukup present ya, cukup bright untuk selera gue pribadi. Memang untuk bright itu akan ada positif dan negatifnya, balik lagi tergantung selera. Tapi kalau buat gue pribadi, di sini gue memang harus sedikit menurunkan area treble-nya juga karena buat selera gue di sini treble-nya agak sedikit over. Tapi kalau kalian suka dengan treble, suka dengan yang pedas-pedas, P40 ini juga akan cocok buat kalian. Kemudian ketika kita ngomongin sisi teknikalitasnya untuk P40 ini dari sisi soundstage-nya, dia bukanlah tipikal yang luas, dia cukup-cukup aja dan untuk separasinya pun bagus. Micro detailnya berasa oke, nggak ada masalah sama sekali. Untuk 3D imagingnya di sini agak minim ya dan nggak terlalu berasa untuk 3D imagingnya. Satu hal yang gua ngerasa di sini lumayan bagus justru dari sisi power atau loudness-nya ya, dimana dia mempunyai power yang cukup berlimpah ya. Dan gue sendiri yang biasanya menggunakan TWS lain tuh di sekitar 60%, 70%, di P40 ini hanya sekitar 50% aja udah mempunyai intensitas volume yang sama. Dan gue sendiri bisa gue bilang nggak pernah menyentuh di angka di atas 90% karena itu akan berasa kenceng banget untuk sisi power atau loudness dari P40i ini. Terus kalau ditanya kekurangannya apa? Kekurangan dari Anker P40 ini kalau buat gue sih hanya di kodek Bluetooth aja yang belum mensupport aptX maupun LDAC ya. Dia kodeknya masih SBC dan AAC. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya mengenai Anker P40i ini gimana? Kalau kalian tanya ke gue, bagus apa enggak? Gue bisa bilang Anker P40 ini secara price performance termasuk TWS yang bagus dan akan gue rekomendasikan ke kalian dengan catatan kalian cocok dengan signature-nya. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau kalian ngomong untuk harga 700 ribuan, Anker P40 ini mempunyai banyak kelebihan ya. Salah satunya yang utama dari sisi fiturnya di mana dia termasuk yang lengkap banget mulai dari wireless charging, Customize Equalizer, bahkan untuk ANC, ambient mode semuanya ada di P40i ini. Untuk fitur ANC-nya sendiri pun terbilang bagus ya. Untuk harga yang ditawarkan, dia secara performance-nya terbilang di atas rata-rata TWS yang pernah gue coba untuk harga 700 ribuan tersebut. Kemudian untuk sisi sound quality-nya gue bisa bilang ini cocok kalau kalian suka dengan yang tipikal V-shape, yang treble-nya bright dan juga kalian suka dengan bass yang besar, yang deep, kalian akan suka dengan P40i ini. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian, kira-kira kalian cocok atau enggak dengan apa yang ditawarkan dari P40i ini. Paling itu aja yang bisa gue share mengenai Anker P40 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal cek aja untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you for nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.